Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya Fajar ya di channel yang ini masih. Kali ini kita akan bahas satu reel yang menurut saya cukup unik. Cukup uniknya dari segi tampilannya yang bisa dibilang menyerupai satu produk mahal ya, satu produk mahal. Nah ini Santek Wizard nih keren banget. Ukurannya yang ini edisi 4000 atau 5000 ya. Berarti biasanya satu molding body dengan kapasitas tali yang berbeda ya, 4000 atau 5000-nya. Untuk molding bodinya kemungkinan mirip sih. Nah ini Santek Wizard 4000 5000, kita lihat speknya dulu sebentar. Ada 71 ball bearing, super drive gear, power maximal drag, forged aluminium dan high intensity graphite body. Rasio 471, bearing 71 ya. Nah betul, di sini juga bearingnya 71, machine cut aluminium spool. Solid silent oscillation with warm gear level wind. Maju mundur berarti warm gear apa warm shaft bukannya? One way roller bearing di sini, terus ada double anodized spool with gold ascent line. Oh iya spoolnya. Strong balance wire aluminium, infinite anti reverse, super strong aluminium handle, soft touch round evac knob, zero reverse one way clutch bearing. Ini ada yang aneh sih, one way, infinite anti reverse dan zero reverse. Kayaknya ini satu kesatuan yang itu aja istilahnya ya. One way clutch system, infinite anti reverse, one way roller bearing. Saya nggak ngerti maksudnya sampai ada tiga kayak gitu. Santek Wizard ya, kita buka aja langsung. Nah ini ada sedikit, jadi nggak dikasih manual book tapi udah ada di dusnya. Untuk komponen pendukungnya ini ada 59 komponen pendukung yang dia punya kode part-partnya. Mungkin kalau tersedia spare partnya tinggal dicari aja di sini ya. Nah ini untuk isinya, dan memang ini sudah pernah saya pakai waktu itu di Pelabuhan Ratu. Saya pakai ini ya. Saya kemarin tuh karena ada Tornado Paradise 3, itu warnanya hitam doff. Nah saya rasa cocok banget sama ini. Untuk main dasaran saya cobain nih, makanya ada tali PE nya, dan memang kesan yang saya dapat enak banget ya. Kecipratan air banyak. Walaupun dia belum ada iming-iming saltwater, tapi memang dari segi baut-baut atau skru-skrunya ini tidak terlihat ada jejak-jejak korosi. Nah ini tampilannya seperti ini ya. Santek Wizard 5000. Dibacanya apa sih? Santek Wizard atau apa? Santek Wizard. Ya gitulah pokoknya. Carbon drag maksimal 10 kilo. Ini berarti maksimalnya di 10 kilo aja. Gear ratio ya 471, dan tampilannya emang ini aduh apa ya, mewah gitu. Hitam gold itu mewah nih, mewah sekali menurut saya. Belakangnya keren, ada list chrome ya, list chrome. Dan dia menggunakan konsep air rotor ya. Jadi rotornya yang terbuka seperti ini, tapi untuk rigidnya menurut saya cukup berbahan grafit. Ini rigidnya cukup, ini cukup keras. Dan di bagian body dia solid, solid banget yang ditulis tadi ya. Solid grafit body, ini solid, tidak ada celah. Dan seperti tren zaman sekarang yang ada kosong di tengahnya, biasanya itu jadi titik lemah ya. Salah satu titik lemah, bukan berarti jelek ya, tapi titik lemah. Titik lemah kan berarti kekurangan, bukan berarti jelek. Nah itu ya. Ini keren sih menurut saya. Untuk bobotnya ini mungkin di sekitar berapa ya? Nanti kita timbang, nanti kita timbang. Santek Wizard clicker. Ya clickernya ini menurut saya masih biasa, belum ada yang istimewa dari segi clickernya. Tapi nggak masalah. Ya karena juga ini produk lama ya. Bisa dibilang ini produk dari tahun 2020-an. Apa 2019 gitu ya. Untuk putarannya jujur ini licin banget untuk putarannya. Apalagi didukung dengan rasio 4,7 banding 1 yang akhirnya kerasanya sangat enteng. Jadi bukan hanya enteng tapi juga licin. Nah, itu ya, Santek Wizard seperti ini. Sebentar kita ambil timbangan dulu. Nah, untuk beratnya ini mungkin di 300 atau 400 gram ya. Oke, di 401 gram ya, 401 gram Santek Wizard seperti ini. Menurut saya ini ya memang untuk ukuran besar wajar di berat 400 gram. Karena ini ukurannya besar dan kapasitas talinya juga banyak. Bisa dibilang mirip kayak ukuran 6000 dari beberapa reel-reel lainnya ya. Oke, kita lihat aja intip jeroannya.
Kalau tampilannya juga kalau tampilannya yang mirip sesuatu. Kalau moldingnya saya ini mengingatkan di tahun 2020 ada Maguro Hover, Maguro Zander yang warna silver, atau si Night Trend 2. Ya, ini moldingnya menurut saya hampir serupa ya. Si Night Trend 2 Maguro Hover si kembar tapi beda. Nah, kalau untuk tampilan warna hitam doff gininya atau matte kayak gini, ini jadi mirip. Ya itulah. Barang bagus. Suaranya kayak gimana sih tadi? Ya, terdengar suaranya bagus. Oke, seperti ini untuk bagian knopnya. Nah, ini untuk bagian spoolnya forged aluminium katanya. Forged mesin aluminium. Kita lihat dulu drag washernya di bagian dalam. Ini felt ya. Felt ini. 1, 2, 3, 4 dan ini kayak udah ada grease-nya ya. Ini udah ada grease-nya, cuma saya nggak tahu pakai grease apa nih. Ini sudah ada grease-nya dan ini felt yang terakhir. Ini velgnya harusnya dasarnya putih, tapi grease-nya ini pakai grease apa gitu, coklat gitu. Nah, ini bagian spoolnya udah kebuka semua. Kapasitas tali sebetulnya besar. Ini saya masukin yang paling, ini kemarin pakai iseng aja, pakai tali yang ada 0143. Ini soga hilang nih. 300 meter. Awalnya waktu belum main mancing ya, ini masih agak tinggi. Tapi setelah dipakai mancing mungkin dia lebih padat lagi ya, lebih padat lagi ke bagian spoolnya, jadinya sedikit lebih menciut lagi tuh, lebih menciut lagi. Nah, ini untuk clickernya dia masih biasa, gigi matahari ya, bisa dibilang gigi matahari. Terus power handle ya udah pasti dia power handle. Ini keren knopnya besar Eva. Dan ini mukanya gimana nih, ini bukanya agak susah kayaknya. Ini bukan sistem putar ya, bukan sistem putar, dia sistem apa ini, bisa dibilang tancap lah ya, tancap. Dan oh, ini ada baut nih, ada baut di bagian dalamnya. Aduh, nah ini ya, ada baut di bagian dalamnya, berarti ini harusnya bisa dibuka, kita coba. Di sini ada bearing atau bushing kah kira-kira, kita lihat dulu. Ini bisa diganti ya kalau teman-teman gak suka yang Eva. Mungkin kalau teman-teman cari aksesoris kayak Gomexus misalkan, itu bisa. Dan ini bautnya warna hitam. Skrunya warna hitam. Oh iya, di sini ada bearingnya. Di sini dia bagus, bagian handlenya sampai menggunakan bearing. Di bagian sininya kita intip lagi. Ini kayak bushing ya, bushing apa bearing? Nah, di sini ini bearing satu, bagian handle, aduh, nyangkut. Entahlah ini ya, ini bushing, bearing, atau emang frame-nya aja ya. Kayaknya nggak ada deh di sini, di bagian luar kayaknya nggak ada deh. Sepertinya ya, tapi saya nggak tahu. Tapi udah cukup lah. Ini bukan barang baru soalnya, ini bukan barang baru, cuma masih ada stoknya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian apa nih? Line roller ya. Kita urut aja. Kemarin ada yang sempat ngasih beberapa masukan, Bang, bahannya coba dijelasin lagi. Oke, bahannya ya. Untuk skru atau baut ini masih nempel ke apa namanya, ke magnet ya, bisa dibilang ke magnet yang ada di obeng ini nempel. Bisa jadi kandungan besinya banyak dan ada resiko korosi mungkin ya, sangat mungkin. Tapi dengan balutan warna hitam gini, setidaknya dia sudah diepoksi, istilahnya kayak gitu ya. Sudah diberi lapisan sehingga tidak mudah korosi. Nah, ini juga aluminium atau CNC ya. Handle-nya ini juga CNC bisa dibilang atau aluminium. Nah, untuk gear pinionnya apa ini, pinion line roller ya. Line roller sudah disupport oleh bearing dan di sini ada satu jumlah bearingnya.
Ini bearingnya setengah tertutup, setengah terbuka, setengah tertutup. Nah, ini setengah terbuka. Dan di sini sudah ada grease-nya. Sudah ada cukup grease di dalamnya. Grease-nya warna coklat ini, berarti nggak tahu pakai apa ya. Nah, ini bahannya apa nih? Kuningan atau bukan? Soalnya ini warna kuning, mungkin brass ya. Mungkin brass ini. Ini ada jejak waktu make juga karena kemarin mainnya agak dalam. Saya main di 200 mancing dasaran. Waktu nyobain reel ini kan enteng, asli ini reelnya digulungnya enteng. Nah, dia di sini udah ada grease-nya tuh. Ini udah ada grease-nya. Ini bale wire-nya tadi ya, bale wire-nya. Terus di bagian ini apa nih? Ada sesuatu nggak? Enggak ya? Ya, untuk skrunya masih lengket. Ini bahan besi ya, bisa dibilang, atau aluminium. Nah, yang ini bahan plastik. Rotornya atau grafit ya, bukan plastik, grafit. Salah saya. Nah, ini skrunya beda-beda kayaknya. Nah, ini khusus untuk skru di bell wire sini ya. Ya, ini grafit bukan plastik. Tebel, padat. Nah, ini untuk bell spring guide-nya. Bell spring guide-nya dia pakai bahan plastik ini. Masih bahan plastik. Oke, memang skrunya masih bereaksi sama magnet, cukup ya, cukup bereaksi. Nah, bell spring guide-nya malah nggak bereaksi. Nah, untuk di bagian ini apa namanya? Apa sih otomatis teh? Lever trip ya, lever trip. Bell lever trip. Ini bisa dibilang aluminium ya. Ini nggak bereaksi. Ini nggak bereaksi tuh. Stainless mungkin. Bisa jadi ini stainless. Untuk skrunya aja yang skrunya masih lengket, tapi nggak masalah karena dia dibalut warna. Jadi menurut saya udah cukup bagus juga. Terus ini ada bagus, ada pengunci dari rotor nutnya atau ada covernya. Nah, ini warna silver satu untuk skrunya. Ini berbahan mungkin ABS atau grafit ya, ABS atau grafit. Terus ini pakai baut, ini 12 ini 12 mana 12. Nah, ini baut atau murnya ya, skrup apa sih? Baut lah, gampangnya baut. Nah, di sini nih ini ada apa ya, bisa dibilang ini balancer ya. Balancer dari rotor karena konsep rotor dia terbuka. Konsep air rotor yang mungkin diusung oleh satu merek tertentu ya, air rotor atau konsep rotor yang ringan bobotnya. Untuk rotornya sendiri ini ringan, ukuran gede, keras, ringan. Mungkin cuma di 40-50 gram mungkin. Yap, betul, di 50 gram. Berat rotornya di 50 gram. Berat bodinya doang 170 gram berat bodinya. Tapi ini masih ada gear ya, masih ada gear untuk ini. Solid banget ya suaranya. Solid banget ini. Atau bisa dibilang padat banget. Kita buka, ini ada cover penutupnya ya. Ada cover penutup dari one way systemnya, atau ya mulai masuk ke mesin. Tapi sampai sejauh ini belum nemu seal ya, seal atau rubber seal dan lain sebagainya belum, karena ini bukan tren
2021, 2022 belum ya. Ini masih di tahun 2019-2020 seingat saya. Suntec Wizard. Ini nggak ada rubber seal, gampang sih itu, tinggal beli o-ring aja. Bisa kita tambahin dan seperti ini. Ini mungkin yang disebut infinite anti-reverse atau apa ya. Nah, kita coba buka aja di bagian apa ini? Menuju one way system lah ya, bagian one way system. Ini untuk bearing udah ketemu satu support bearing di bagian pinion bagian depan ya. Udah ketemu satu. Ini belum pernah saya intip juga. Dari pertama hadir belum pernah saya intip. Tapi kalau nanti teman-teman ada yang mau tertarik ya, ini bisa nanti saya kasih link pembeliannya dari teman saya di Karawang ya. Nah, ini ada bereaksi. Tinggal kita oles-oles grease aja biar lebih strong, lebih kuat. Nah, ini hati-hati ya. Ini untuk anti reverse-nya ada di sini tuh. Anti reverse-nya dia masuk ke dalam ini nih, ada tangkai gitu, ada batang gitu. Mungkin bisa saya lepasin dengan cara dikeluarin dari sini. Nanti masangnya susah nggak? Ya udah, gampangnya keluar ke sana sih. Tapi ini susah nih. Ini susah nih. Berarti dari sini aja. Nah, gitu aja. Gini aja kayaknya jauh lebih aman. Nah, udah gitu aja ya. Itu lebih aman kayaknya. Nah, ini bagian pinion gear dan one way systemnya. One way systemnya ini bagian bearing. Bearingnya ini udah ada grease, tapi yaitu belum tertutup ya, masih pakai konsep bearing terbuka. Nah, ini untuk anti reverse-nya, ini mungkin yang disebut apa ya tadi? Ini bushingnya. Ini ada satu bearing lagi di belakang pinion. Jadi dia disupport oleh dua bearing ya. Bagian pinion disupport oleh dua bearing. Udah bagus juga itu, keren. Pantes bisa jadi putarannya smooth ya. Supportnya dua bearing dan ini yang disebut apa mungkin? Nggak tahu nih. Zero reverse one way clutch bearing. Ini kan clutch bearing anti reverse-nya. Terus infinite anti reverse ya, entahlah itu. One way roller bearing for the power lock system. Ya inilah. Ini one way-nya ya, yang disebut one way-nya mungkin. Ya, bereaksi sama magnet wajar. Dan di sini ada 6 bearing bambu. Ini ukuran cukup besar. Jadi bisa jadi kuat ya. Memang harus kuat one way. Terus udah ya, semua udah, tinggal terakhir aja ini bagian body. Seperti apa di dalamnya saya belum tahu juga, belum pernah lihat. Nggak semua yang ini dibongkar juga ya, enggak ya, cuma ya pokoknya yang sekira-kiranya bisa buat video baru nanti dibongkar. Aduh, ampun. Ini di sini nggak tahu ini nempel magnet nggak ini. Kok kayak nggak nempel tapi kayak nempel gitu. Dan ini nempel ya. Ini pakai baut yang warna kayak gini, enaknya teman-teman nanti bisa lihat bahwa ini udah pernah dibongkar atau belum. Karena biasanya kalau udah dibongkar itu pasti ada sedikit jejak ya. Pasti ada sedikit jejak, nggak mungkin enggak. Pasti ada sedikit jejak. Kalau masih baru biasanya nggak ada jejaknya. Nah, ini untuk skrunya. Skrunya ukurannya yang satu nih. Oh, yang ini malah nggak nempel nih. Pantes nih ada dua bonus skru bagian yang panjang ini. Ini skrunya panjang di bagian sini, satu atas, dan di bagian bawah sini dia tidak bereaksi magnet, sedangkan yang di ujung belakang sama ini bereaksi sama magnet. Nah, ini ya grafit sih, ini memang grafit. Tapi dari suaranya ini solid sih. Kayak besi loh. Saking solidnya. Pantes kemarin sempat ada yang bilang Suntec Wizard naikin tenggiri 10 kilo. Udah 4 tahun saya pakai itu masih awet. Gokil juga ini. Barang bagus nih. Nah, ini untuk bagian drive gearnya. Drive gearnya seperti ini. Simple aja dia, simple banget.
main shaftnya, ini bodinya. Ini untuk drive gear ya, dia ada grease, udah ada grease. Rasio 471 ini. Untuk ketebalan ininya udah cukup ya, gearnya. Ini cukup tebal dan cukup bagus juga di bagian gearnya. Ini ada satu bearing belum ada yang tertutup, semua terbuka kecuali di itu ya, di tadi apa, line roller ya. Ini ada dua spacer ya, ini ada dua spacer, yang satu mungkin berbahan brass, ini tipis banget. Yang satu lagi bahannya apa nih, kuningan kali apa, pokoknya dua spacer yang tipis. Simpan di sini, saya nggak akan lepasin aja. Nah ini stainless mungkin ya bagian, oh ini besi. Ini besi bagian as drive gearnya atau as main gearnya, dia besi. Masih ada nempel magnet. Selebihnya di sini ada bearing juga. Nah ini kita buka dulu oscillating gear. Tadi ada worm sub gitu. Bukan worm oscillating, apa ya itu? Worm oscillating. Ya ini mungkinlah gear oscillation gear ini ya. Oscillating gear di sini kayaknya belum ada bearing. Enggak, saya lihat ada bearing. Ini kadang-kadang susah-susah gampang sih buka ini. Susah-susah gampang. Nah ini udah mulai. Oh ada, gede. Ada dan besar. Keren amat ini. Baru pertama kali saya lihat ada bearing yang begitu besar di oscillating gear. Ya, di oscillation gearnya ini gede loh. Baru pertama kali lihat. Ya karena memang saya juga belum lama yang kontennya, belum lama konten-konten ini. Jadi ya masih amatir lah, masih amatir. Ya salam hormat buat semua guru-guru. Ini gede ya. Saya kira awalnya nggak ada bearing, nggak kelihatan. Andai gede nih. Tapi ya itu belum terbuka ya. Ini beda inner diameter, ini beda inner diameter. Oke, ini oscillating gearnya. Berarti ada satu bearing yang besar sekali ini. Terus di sini ini juga sama ya bearing. Ini mungkin seukuran sama ini. Ya, bisa jadi. Nah, di sini ada penahan untuk lokomotif slidernya. Untuk bagian main shaftnya ini besi. Ya udah kayak gini aja lah, umum ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini kameranya malah berat sebelah ya. Saya nyimpen yang nggak rata, biarin. Inilah jeroannya Suntech Wizard ukuran 5000. Impresinya tampilan ya, tampilannya emang gitulah, mengecoh lah, bisa dibilang mengecoh. Untuk tampilannya keren banget ya, mengecoh sekali. Untuk jeroannya standar, menurut saya standar ya, umum dan basic untuk reel yang bisa untuk fight dengan ikan-ikan besar, bagus menurut saya. Untuk bodinya yang saya ini dari tadi tuh solid ini, tuh suara bodinya solid banget. Jadi apa ya? Coba kita ukur untuk bagian seluruh bodinya di luar part-part besi-besi itu ya. Di luar part-part besi-besinya kita ukur ini aja, bodinya, body, rotor, side plate. Nah, dia cuma 130 gram. Jadi bodinya ini enteng. Bodinya enteng. Total tadi 400 gram ya. Yang bikin berat pasti bagian material yang berbahan metal, bisa dibilang. Ya ini berat nih. Pinion gearnya kelas berat ini. Pinion gearnya kelas berat, ini beras tebel. 11 gram pinion gearnya doang, ini 11 gram. Ini nih. Ini badaknya ada di situ tuh, badaknya ada di situ. Suntech Wizard ini ya. Jadi untuk bodinya, total keseluruhan bodinya tanpa handle, tanpa apa, body only itu di 140 gram. Nah, seperti ini Suntech Wizard dalamannya. Untuk putarannya memang setelah saya coba juga tes di laut itu bagus. Ringan sekali. Saya pakein ke Paradise 3 ya. Jadi cocok banget dengan Tornado Paradise 3 yang ringan, carbon hollow. Untuk bearing tadi disebut 7+1 ya. 7+1. Kita coba hitung aja. Ini tadi bagian mana ya, saya lupa. Saya lupa.
Ya pokoknya itulah, nanti kita rakit lagi. Ini di bagian ini satu nih. Ini oscillating gear satu. Ini di bagian kiri ya, bagian sana satu. Di bagian kanan satu. Di bagian ini satu, apa namanya? Pinion belakang, pinion depan. Berarti 1 2 3 4 5. Di situ udah ada 5. 6 di sini. 6 di bagian line roller, 7 di handle ini ya. 7 di handle, di knop handle. 7 bearing plus satu one way. Udah, betul. Menurut saya ini juga nggak pakai gimmick ya, dia nggak jualan gimmick. 73171 betul. Aluminium spool, silent oscillating with warm gear level wind ya. Ini silent karena ada silent itu karena disupport oleh bearing ya. Kalau nggak ada bearing biasanya ini tuh ada suara gesekan gitulah, berisik gitulah. Nah ini ada bearingnya, jadi disebut silent oscillating gear. Mungkin itu ya yang saya baca dari spek ini. One way roller bearing, power lock system. Nah ini bagus menurut saya. Spool aman, strong balance wire aluminium bail ya, ini strong aluminium dia. Ya betul, tidak bereaksi sama magnet, aluminium. Infinite anti reverse ya masih di sini juga. Aluminium handle, soft front touch evac knob ini, dan zero reverse one way. Ini ada warna silver sama gold harusnya, tapi ini yang saya pegang gold ya. Ya bagus, dia nggak jualan gimmick, memang seperti ini. Saya lebih respect dengan yang tidak ada gimmick karena tidak ada pengecohan ya, tidak ada pengecohan. Jadinya sebagai konsumen ya, user experience-nya ya betul. User experience-nya betul, cuma ada sedikit kekurangan ketika mungkin karena ini barang lama mungkin ya. Clutch system clicker belum advance ya, jadi dia masih senyap. Felt di drag washer, tapi nggak apa-apa, dia memasang 10 kilo ya, wajar drag washer, tapi di sini ada satu karbon yang harusnya bukan karbon ya, itu felt. Itu sih. Terus untuk bagian key washernya ya masih bereaksi juga. Masih cukup banyak material yang bereaksi sama magnetnya. Tapi karena dia tidak menambahkan satu santek, misalkan water atau SW gitu, enggak. Jadi tetap kita harus hormati, dan memang seperti ini. Jadi dia kalau nulis SW tapi masih pada bereaksi sama magnet malah blunder. Nah, itu jadi kita tetap respect dengan Santek Wizard ini. Ya, keren juga. Seperti itulah kurang lebih ya. Mungkin saya nggak akan bikin video rakitannya, nggak akan juga bikin kesimpulannya karena ya seperti ini. Tadi kita udah lihat awalnya memang bagus dan tampilannya keren banget. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya dengan Fajar di sini. Sing penting amis, apapun reel dan alat pancingnya, sing penting amis lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.